Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 28 Juli 2023 berjudul Makanan dalam Alkitab. Ayat hari ini di Yohanes 6 ayat 35 berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Teman-teman, di Indonesia ada beberapa makanan pokok di beberapa daerah, seperti misalnya nasi, jagung, dan sagu. Kira-kira apa yang makanan yang sehari-hari dimakan oleh bangsa Israel? Yuk kita bahas. 1. Mana. Mana adalah roti dari surga yang menjadi makanan pokok bangsa Israel selama 40 tahun. Selama mereka berjalan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Orang Israel pertama kali melihat makanan itu di padang gurun Sin, dan mereka menamainya mana. Dan setelah mereka sampai ke Kanaan, mana tidak ada lagi karena mereka makan segala yang tumbuh di tanah Kanaan. Mana adalah gambaran tentang Tuhan Yesus yang disebut roti hidup yang terpecah karena menanggung dosa manusia, termasuk kamu dan saya. 2. Gandum berasal dari tumbuhan sejenis rumput yang menghasilkan biji-bijian. Bijinya itulah yang disebut gandum. Di Israel banyak sekali tumbuhan gandum dan menjadi makanan pokok. Gandum adalah bahan dasar untuk membuat roti bagi orang Israel. Roti yang terbuat dari gandum rasanya lebih lezat dan lebih baik daripada yang terbuat dari biji-bijian lain. Mazmur 81 ayat 160 mengatakan, "Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik." Gandum menjadi lambang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Tapi saat ini janji tentang penyertaan Tuhan itu bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi juga bagi kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. 3. Jelai bahasa Inggrisnya disebut barley, adalah sejenis biji-bijian yang memiliki tekstur kenyal dan rasa khas kacang, mirip dengan beras coklat. Tanaman ini mirip dengan gandum, tapi rasanya berbeda.
jelai harganya lebih murah dari gandum, sehingga merupakan makanan untuk ternak dan rakyat miskin. Apakah kamu ingat sewaktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, ada seorang anak yang membawa roti jelai. Roti itu bukanlah roti terbaik ternak, tetapi Tuhan Yesus menjadikan roti yang biasa saja menjadi makanan yang berharga, sehingga bisa membuat ribuan, bahkan belasan ribu orang merasa kenyang dan sukacita. 4. Kacang merah. Apakah kamu masih ingat sup kacang merah yang dibuat oleh Yakub? Kacang merah yang dimaksud bukanlah kacang merah seperti yang ada di Indonesia. Kacang merah kita ukurannya besar, sedangkan kacang merah Yakub itu ukurannya jauh lebih kecil dan disebut red lentil. Kacang ini memiliki kandungan gizi yang cukup banyak dan dapat memulihkan tubuh yang sedang lelah. Itulah sebabnya Esau meminta semangkuk sup kacang merah itu dari Yakub dan rela menukarnya dengan hak kesulungannya. Padahal hak kesulungannya itu yang jauh lebih berharga, tapi Esau tidak menghargainya. Pesan dari renungan hari ini, Tuhan menyatakan kasih dan penyertaannya melalui segala sesuatu di sekitar kita, melalui benda-benda, langit, bunga-bunga, gunung-gunung, bahkan makanannya. Dari makanan kita juga bisa mengenal kebudayaan orang Israel yang pasti berbeda dengan kita di Indonesia. Tapi dengan demikian kita akan lebih mudah untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan dilahirkan sebagai orang Israel. Masih ada makanan lain di Alkitab yang bisa kita bahas. Kita akan lanjutkan besok ya, teman-teman. Pertanyaan: apa yang kamu pikirkan tentang makanan pokok bangsa Israel yang kita bahas hari ini? Jawabannya, makanan pokok di Israel ternyata beda dengan yang kita punya di Indonesia, dan saya ingin mencicipinya. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.